Ya, kita rekam hasil pertemuannya biar nanti kalau perlu tinggal di-share lagi aja ya. Ini istilah grup unit ini tidak ada di training-training yang lain, jadi grup unit ini hanya ada di training kami. Ini salah satu metode pembelajaran agar siswa bisa cepat memahami mengenai rangkaian elektronika. Yang disebut rangkaian atau dalam bahasa Inggrisnya circuit. Circuit itu adalah gabungan beberapa komponen. Nah, ini gabungan beberapa komponen. Komponen itu kan ada yang komponen aktif, ada yang komponen pasif ya. Ini disatukan. Jadi rangkaian dalam ponsel itu ya, rangkaian dalam elektronika itu yang disebut circuit itu atau sirkuit itu adalah gabungan beberapa komponen, di antaranya ada komponen aktif dan komponen pasif. Nah, kita ambil contoh ya seperti ini. Nah, ini dalam satu blok ada yang namanya grup unit. Nah, grup unit itu adalah seperti ini. Nah, jadi IC itu tidak bisa bekerja sendiri. IC tidak bisa mandiri. Jadi setiap IC ada komponen yang akan mendampingi IC-nya untuk bekerja. Nah, ini sebagai buktinya, IC itu tidak bisa mandiri. Dia perlu komponen yang menemani dia untuk bekerja. Ya. Nah, ini dinamakan dengan istilah grup unit. Jadi ini satu grup unit. Seperti ini. Di sini ada PM8953. Ya. Di sini ada dikatakan di sini ada IC ya, power management, dia tidak bisa sendiri. IC power management ini tidak bisa sendiri, dia ditemani oleh beberapa komponen, diantaranya komponen aktif dan komponen pasif. Saya gambarkan seperti ini yang disebut dengan grup ini. Senternya atau yang menjadi pusat perhatiannya adalah unit atau komponennya adalah IC. Jadi IC ini adalah komponen yang pada intinya ya, komponen yang pada intinya ini harus sukses didukung oleh komponen-komponen di sekitarnya. Nah, prinsip kerja dari sebuah rangkaian adalah unit ini harus mendapatkan input. IC ini harus dapat input atau unit ini harus ada input dan harus ada output. Nah, input di sini di dalam IC itu adalah proses. Jadi IC itu nanti ada input, kita ulang ya. Jadi jadi yang dimaksud dengan grup unit itu adalah gabungan beberapa komponen, ya, gabungan beberapa komponen yang digabungkan, baik itu komponen aktif atau pasif, tapi di sini nanti punya satu tujuan, satu fungsi rangkaian. Jadi punya minimalnya itu satu fungsi rangkaian. Jadi setiap rangkaian nanti punya satu fungsi, misalnya rangkaian charging, rangkaian lampu, rangkaian touchscreen, rangkaian LCD, dan lain sebagainya. Nah, dari grup unit itu sendiri yang menjadi senternya adalah IC unit. Gitu. Ada yang disebut dengan input, ada yang disebut dengan output, dan nanti di sini ada proses. Jadi IC itu proses intinya. Nah, adapun nanti IC itu dipengaruhi oleh siapa bahannya. Bahannya apa, nanti outputnya apa. Kemudian apakah prosesnya ini butuh perintah atau enable atau tidak. Nah, ini nanti yang akan menentukan jenis IC atau fungsi rangkaian ya. Jadi rangkaian itu nanti ada rangkaian yang memang harus ada perintah, rangkaian harus memang bekerjanya secara langsung, nah, seperti itu. Nah, ini adalah yang disebut dengan group unit. Jadi grup unit ini adalah sekumpulan komponen yang minimalnya ada satu IC ditambah dengan
komponen-komponen pendukung. Ambil contoh rangkaian sederhananya seperti ini. Di sini ada rangkaian yang paling sederhana dan yang paling terkecil, misalkan di sini. Nah, ini yang disebut dengan grup unit. Nah, ini ada komponen ya, yang ini U3801. U3801. Kita cari ininya, apa namanya? Keterangan dari kita ketik U3801. Kita cari di sini ada yang namanya web driver. U3801. Walaupun komponennya hanya 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan load ya, dengan load. Ya, saya terangkan dulu di sini. Jadi yang namanya rangkaian itu begini. Yang namanya rangkaian 14 dan ground. Ini syarat listrik agar si IC-nya ini bekerja ya. IC-nya ini hidup. Ini supaya IC-nya hidup. Dia perlu 14 dan ground. Nah, seperti itu. Kemudian si ini apa namanya? Syarat rangkaian lainnya adalah apakah dia perlu ya yang dinamakan dengan bahan ya. Kemudian nanti ada output. Seperti itu kan? Bahan, output, 14. Kalau misalkan outputnya ini adalah tegangan, ini jelas berarti IC-nya ini perlu enable. Jadi kalau output tegangan, ini IC-nya perlu enable. Supaya jadi tegangannya ada yang harus keluar terus atau memang berkala. Nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan contohnya tadi adalah skematik yang di sini. Ini ada input. Kemudian ini ada output. Nah, untuk perintahnya di sini ada yang namanya cam strobe. Nah, ini perintah ini ya. Ini perintahnya. Ada input, ada ground, ada output, ya ada perintah. Jadi lampu ini enggak setiap waktu bekerja. Dia hanya pada saat dibutuhkan saja baru lampunya bekerja. Seperti itu. Ya. Nah, saya gambarkan dulu tadi yang yang ini. Kita ambil gambarnya yang ini ya, U3801. Nah, ini pakai ininya. Nah, ini tadi gambarannya seperti ini. Nah, kita besarkan. Di sini U3801. U3801. Titiknya di sini. Penomorannya ya. Penomorannya di sini. Ini jenis IC-nya adalah BGA. Jadi yang IC ini jenisnya BGA. Kalau titiknya di sini, angkanya kemana, Kang? Angkanya kemana? Angkanya ke
kanan ya Pak ya? Kalau yang ke kanan itu, arah panah ke kanan itu berarti kan berlawanan dengan jarum jam. Kalau berlawanan dengan jarum jam, itu berarti huruf. Oh, Ya. ke kiri. Nah, berarti gini. Ini ke sini yang berlawanan dengan arah jarum jam itu huruf. Yang searah jarum jam itu angka. Ya. Nah, ini harus dikuatin dulu di sininya nanti. Nah, sekarang kita lari ke skematiknya. Di skematik ini, urutan kakinya tidak akan berurutan. Berbeda dengan kenyataannya nanti di IC. Jadi makanya patokannya itu sebenarnya di boardnya langsung. Kita berhadapan dengan boardnya, tidak berhadapan dengan skema. Tapi keterangannya ada di skema. Dan yang berurutan itu nanti yang ada di boardnya. Nah, A1 itu berarti kaki output A1 itu. Nah, kita lihat angka tertingginya, ya, di sini angka tertingginya 1, 2, 3, ya, angka tertingginya. Berarti kita gambarkan angka tertingginya 1, 2, 3. Begitu kan? Nah, sekarang huruf terakhirnya A, B, C. Berarti kita ambil misalkan di sininya A, B, C. Begitu kan? Jadi nanti jumlah kakinya A1, B1, C1, C2, B2, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Begitu kan? 3 kali 3 jumlahnya jadi 9. Nah, A1 yang ada di sini ini adalah kaki out, ya. Ini nama kakinya out di sini. Nah, dia nanti akan terhubung ke C38 seperti ini. Nah, seperti ini. Yang langsung ke ground. C3816. Nah, ini komponennya C. Kita lihat di apa namanya? Di kenyataannya. A1 titiknya di sini, ya. A1 titiknya di sini. Nah, benar ini berhadapan dengan C, ya, 3816. Jadi kenyataannya kaki A1 ini berhadapan dengan C3816. Nah, ini kalau di gambar yang kaki IC-nya ini real. Jadi yang di mesin betul-betul real. Nah, yang di skema itu sebetulnya kakinya nggak berurutan. A1 di sini, B1 di sini, A3 di sini. Jadi nggak berurutan. Ini jangan jadi patokan. Ini hanya petunjuk bahwa setiap kaki atau setiap jalurnya nanti terhubung dengan komponen siapa. Nah, gitu aja. Ini skematik diagram ini hanya memastikan komponen dengan komponen secara terhubungnya apakah dia seri atau paralel, ya. Kemudian nanti kita punya nilai-nilai yang istilahnya properties dari setiap komponen itu ada di skematik diagram. Nah, kita balik lagi ke sini. Sekarang yang namanya A1 di sini. B1 ada nggak? Nah, ada nih. B1 LED yang menjadi ke lampu. Nah, B1. Ini beban, lampu ini beban. Jadi dalam rangkaian sebenarnya lampu ini yang jadi target sasaran. Bagaimana supaya lampu ini bisa hidup sama mati kan gitu. Ya, ini lampunya. Ini masuk ke kaki B1. B1 ini untuk lampunya. Kita ambil seperti ini. Nah, ini B1 buat lampu misalkan.